Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pejuang ASN dimanapun berada. Welcome back channelnya Pak Guru Neso Jurnal. Di video kali ini Pak Guru akan memberikan contoh ribuan soal prediksi dan FR sesuai kisi-kisi dan jabatan teknik jalan dan jembatan ahli pertama, teknik jalan dan jembatan terampil, pengawas jalan dan jembatan, penata laksana jalan dan jembatan terampil, penata laksana jalan dan jembatan pemula, penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Dan soal rekomendasi jitu dari para alumnus yang telah lolos di seleksi sebelumnya. Buat semua para pejuang ASN, saya sampaikan tidak ada proses yang instan. Yang ada hanyalah tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Mari kita berproses dari sekarang. Teman-temanku semua bisa mendapatkan ribuan soal prediksi sesuai kisi-kisi melalui tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini ya. Udah free materi sesuai kisi-kisi, yaitu jalan dan jembatan dan terowongan serta regulasi perundangannya. Free. Kemudian baik, mari kita bahas soalnya satu persatu. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai kisi-kisi ya. Kisi-kisi teknik jalan dan jembatan ahli pertama, kompetensi umum, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan, teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kompetensi khususnya perencanaan teknis jalan dan jembatan dan terowongan, pelaksanaan konstruksi jalan, pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan, preservasi jalan, jembatan dan terowongan, lingkungan dan keselamatan jalan, pengadaan lahan dan dampak sosial, pendanaan jalan, jembatan dan terowongan, pengoperasian lalu lintas, bahan uji mutu. Kemudian kisi-kisi teknis jalan dan jembatan terampil juga ada ini. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara semuanya bisa membacanya sendiri ya. Setelah mendapatkan dari klik tautan WA bisa beli paket soalnya. Kemudian ada free materi dan regulasi perundangannya, serta ada juga rangkuman dari regulasi perundangannya, teman-teman. Untuk kisi-kisi pengawas dan kisi-kisi pengawas jalan dan jembatan juga ini sama sebenarnya, secara besar sama semua. Langsung aja ke latihan soalnya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman. Langsung aja soal nomor 1. Perihal kendaraan prioritas di Indonesia sudah diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ. Di bawah ini manakah yang harus diprioritaskan jika terjadi bersamaan di jalan, atau ini kasusnya di lampu merah gitu ya. Mana yang harus diutamakan? A. Ambulans yang membawa orang sakit. B. Iring-iringan presiden. C. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. D. Kendaraan pemadam kebakaran damkar yang sedang melaksanakan tugas. E. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Teman-teman, jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya adalah D. Kendaraan pemadam kebakaran harus diprioritaskan karena mereka sedang dalam tugas penting, yaitu memadamkan api dan menyelamatkan banyak nyawa. Mereka perlu cepat sampai di lokasi kebakaran untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan potensi hilangnya nyawa yang lebih banyak. Oleh karena itu, kendaraan lain di jalan harus memberi jalan dan memprioritaskan kendaraan pemadam kebakaran adalah paling utama. Menurut pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ, kendaraan yang mendapatkan prioritas adalah 1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. 2. Kendaraan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. Kendaraan untuk tugas kesehatan. 4. Kendaraan pimpinan yang anggota lembaga tinggi negara. 5. Kendaraan yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Kendaraan operasional Tentara Nasional Indonesia. Dan 7. Kendaraan dinas pejabat negara lainnya yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian soal nomor 2, kira-kira jawabannya yang mana? Soal nomor 2. Terowongan yang dibuat untuk kepentingan lalu lintas air di kanal-kanal dan sungai-sungai yang menghubungkan satu kanal atau sungai ke kanal lainnya disebut dengan terowongan apa?
A. Terowongan navigasi. B. Terowongan pejalan kaki. C. Terowongan jalan raya. D. Terowongan transportasi di tambang bawah tanah. E. Terowongan perier. Jawabannya adalah A. Terowongan navigasi adalah jenis terowongan yang dibuat khusus untuk kepentingan lalu lintas air. Terowongan ini biasanya dibangun di kanal-kanal atau sungai-sungai dan berfungsi untuk menghubungkan satu kanal atau sungai ke kanal atau sungai lainnya. Pembangunan terowongan navigasi memungkinkan kapal dan perahu untuk berlayar melalui rute yang sebelumnya tidak dapat diakses atau sulit dijangkau. Dengan demikian, terowongan navigasi memfasilitasi transportasi dan perdagangan antar wilayah yang dilayani oleh kanal atau sungai tersebut. Terowongan navigasi dapat ditemukan di berbagai bagian di dunia dan seringkali menjadi bagian penting dari infrastruktur transportasi suatu negara. Contoh terkenal dari terowongan navigasi termasuk terowongan Canal du Midi di Prancis dan terowongan Standard Gauge di Inggris. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mendapatkan ribuan soal-soal prediksi sesuai dengan FR, kisi-kisi, dan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dari tahun sebelumnya. Bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kemudian soal nomor 3 teman-teman, kira-kira jawaban yang mana? Satu-satunya susu dengan L-Reuteri diperkaya omega 3 lebih berpusaka cerdas dan kumulasi. Lactose, aroma biasa kecil berawal dari dalam. Soal nomor 3. Terowongan di bawah ini sering disebut juga dengan terowongan bawah air sering disebut juga dengan terowongan yang di bawah air ya teman-teman, sering disebut dengan apa? A. Underwater tunnel. B. Underwater tunnel. C. Mountain tunnel. D. Tunnel at shallow depth and water city street. E. Tunnel at shallow depth and water city street. Jawabannya yang mana? Yang A ini underwater tunnel, yang B underwater tunnel. Ini penulisannya juga diperhatikan teman-teman. Soal nomor 3 jawabannya adalah A. Terowongan bawah air sering disebut juga dengan underwater tunnel. Terowongan ini merujuk pada terowongan yang dibangun di bawah permukaan air, seperti di bawah laut, sungai, dan danau. Terowongan ini memungkinkan transportasi dan komunikasi antara dua wilayah yang terpisah oleh air. Contoh terkenal dari underwater tunnel termasuk terowongan Channel yang menghubungkan Inggris dan Prancis di bawah Selat Dover, serta terowongan Seikan Jepang yang menghubungkan Pulau Honshu dan Hokkaido. Terowongan bawah air ini merupakan prestasi teknik yang luar biasa dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi perjalanan dan perdagangan antar wilayah. Soal nomor 4. Metode pembuatan terowongan yang dibuat dengan cara menggali sebuah trench pada tanah, kemudian di dinding dan atap terowongan dikonstruksikan di dalam galian. Sesudah itu galian ditimbun kembali dan seluruh struktur berada di bawah timbunan tanah. Disebut juga dengan metode A. Underwater tunnel. B. Extended load. C. Rock tunnel. D. Soft ground tunnel. E. Cut and cover tunnel.
Soal nomor 4, jawabannya adalah E. Metode pembuatan terowongan yang dibuat dengan cara menggali sebuah galian pada tanah, kemudian dinding dan atap terowongan dikonstruksikan di dalam galian, dan selanjutnya galian ditimbun kembali sehingga seluruh struktur terowongan berada di bawah timbunan tanah. Disebut juga dengan metode cut and cover tunnel atau terowongan cut dan cover. Metode cut and cover tunnel adalah salah satu metode konstruksi terowongan yang relatif sederhana. Pada metode ini, sebuah galian dangkal digali di tanah, kemudian dinding dan atap terowongan dibangun di dalam galian tersebut. Setelah itu, galian ditimbun kembali dengan tanah sehingga seluruh struktur terowongan berada di bawah timbunan tanah. Metode ini biasanya digunakan untuk terowongan dengan kedalaman dangkal dan di area yang tidak terlalu padat. Metode cut and cover tunnel dapat diterapkan untuk berbagai jenis terowongan seperti terowongan jalan raya, terowongan kereta api, atau terowongan bawah air. Salah satu keuntungan metode cut and cover tunnel adalah kemudahan dalam konstruksi dan pengaturan ruang di dalam terowongan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu adanya gangguan yang cukup besar pada permukaan tanah selama proses konstruksi. Nomor 5, desain penggalian terowongan dan sistem pendukung untuk pembangunan terowongan dapat menimbulkan masalah yang beragam, sehingga perlu mempertimbangkan banyak faktor untuk memilih tipe skema penggalian yang paling tepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kecuali A. Deformasi yang diizinkan, B. Mesin yang tersedia untuk melakukan pekerjaan, C. Jenis elemen pendukung yang akan digunakan, D. Ukuran terowongan dan geometri yang direncanakan, E. Berat jenis tanah timbunan pada daerah rencana terowongan. Ini teman-teman, soal nomor 5 jawabannya yang mana kira-kira? Hijau merah biru atau tirai? Merah dong itu. Merah, di sini ada 3. Soal nomor 5, jawabannya adalah E. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tipe skema penggalian yang paling tepat untuk pembangunan terowongan adalah sebagai berikut. A. Deformasi yang diizinkan merupakan batasan deformasi yang dapat diterima pada struktur dan lingkungan sekitar terowongan selama proses konstruksi dan operasi. B. Mesin yang tersedia untuk melakukan pekerjaan menuntut jenis dan ukuran mesin yang dapat digunakan untuk melakukan penggalian dan pekerjaan pendukung terowongan. C. Jenis elemen pendukung yang akan digunakan, memilih jenis elemen pendukung seperti dinding, penahan, strut, atau sistem penyangga lainnya yang sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan struktur terowongan. D. Ukuran terowongan dan geometri yang direncanakan merupakan faktor penting dalam menentukan dimensi dan bentuk terowongan yang sesuai dengan kebutuhan proyek, termasuk lebar, tinggi, dan kelengkapan terowongan. E. Berat jenis tanah timbunan pada daerah rencana terowongan. Faktor ini tidak relevan dalam mempertimbangkan tipe skema penggalian terowongan. Berarti jenis tanah timbunan dapat mempengaruhi stabilitas dan kekuatan struktur terowongan, namun bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam memilih skema penggalian. Jawabannya adalah 6E. Teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan ribuan soal prediksi, soal jitu, sesuai FR, kisi-kisi, dan rekomendasi teman-teman yang sudah lulus seleksi sebelumnya klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Soal nomor 6, teman-teman, pengertian alignment vertikal artinya
A. Perpotongan bidang vertikal dengan bidang perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 5 jalur 5 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median atau disebut penampang memanjang jalan terdiri landai dan lengkung. B. Perpotongan bidang vertikal dengan bidang perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 lajur 2 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median atau disebut penampang memanjang jalan terdiri landai dan lengkung. C. Perpotongan bidang vertikal dengan bidang perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 3 lajur 3 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median atau disebut penampang memanjang jalan terdiri landai dan lengkung. Nomor 4 atau D. Perpotongan bidang vertikal dengan bidang perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 4 lajur 4 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median atau disebut penampang memanjang jalan terdiri landai dan lengkung. E. Perpotongan bidang vertikal dengan bidang perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 1 lajur 1 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median atau disebut penampang memanjang jalan terdiri landai dan lengkung. Jawabannya adalah B. Pengertian alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 lajur 2 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median. Alinyemen vertikal juga dikenal sebagai penampang memanjang jalan yang terdiri dari bagian landai dengan bagian lengkung. Dalam konteks ini, alinyemen vertikal mengacu pada penampang jalan yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang vertikal yang melalui sumbu jalan atau tepi dalam perkerasan dengan bidang perkerasan jalan itu sendiri. Penampang ini mencakup bagian landai yang merupakan bagian lurus dari jalan dan bagian lengkung yang merupakan bagian melengkung yang mengikut kontur jalan. Soal nomor 7. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari A. 5% dari berat gandar truk desain, B. 25% dari berat gandar truk desain, C. 20% dari berat gandar truk desain, D. 10% dari berat gandar truk desain, E. 15% dari berat gandar truk desain. Jawabannya adalah B. Gaya rem yang harus diambil adalah yang terbesar dari 25% dari berat gandar truk desain. Hal ini berarti bahwa rem pada truk garis mampu menghasilkan gaya pengereman yang setidaknya 25% dari berat gandar truk desain. Gaya rem yang diambil ini penting untuk memastikan truk dapat diberhentikan dengan aman dan efektif saat pengereman. Nomor 8. Nomor 8. Sifat bahan yang akibat beban yang bekerja bahan akan berubah bentuk dan tidak akan kembali ke bentuk semula permanen meskipun beban tersebut sudah ditindakkan. Sifat baja ini disebut sifat A. Modular, B. Rigid, B. Fleksibel, C. Elastik, E. Plastik. Jawabannya adalah nomor 8, E. Plastik. Sifat baja yang mengakibatkan bahan tersebut berubah bentuk secara permanen meskipun beban sudah ditindakkan disebut sifat plastik. Ketika baja mengalami deformasi plastis, struktur kristal di dalamnya mengalami perubahan yang permanen sehingga baja tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Sifat plastik pada baja seringkali diinginkan dalam beberapa aplikasi seperti dalam pembentukan logam atau konstruksi struktural. Deformasi plastis memungkinkan baja untuk dibentuk menjadi berbagai bentuk dan memperluas kemampuan penggunaan baja. Soal nomor 9. Danyang-san adalah jembatan terpanjang di dunia yang berada di Cina. Berapa panjangkah bentangnya? A. 165 km, B. 170 km, C. 160 km, D. 165 km, dan E. 150 km. Jawabannya adalah A. Danyang-san adalah jembatan terpanjang di dunia yang terletak di Cina. Panjang bentangnya adalah 165 km. Soal nomor 10. Syarat profil jalan rel yang baik kecuali momen pertahanannya harus cukup besar untuk menahan tegangan lentur akibat tekanan roda sehingga irisnya berbentuk I. Rel harus mudah ditambatkan pada bantalan sehingga kaki rel harus dibuat lebar dan sisi bawahnya datar. C. Konstruksi rel dibangun dengan material terbaik. D. Rombongan rel harus sesuai dengan bentuk roda sehingga keausan lambat. E. Biaya konstruksi semurah mungkin. Jawabannya adalah E. Syarat profil jalan rel yang baik adalah sebagai berikut. Momen pertahanannya harus cukup besar untuk menahan tegangan lentur akibat tekanan roda sehingga irisnya berbentuk I, yang berarti rel harus memiliki profil yang kuat dan tahan terhadap beban yang diberikan oleh roda. B. Rel harus mudah ditempatkan pada bantalan sehingga kaki rel harus dibuat lebar dan sisi bawahnya datar untuk memudahkan pemasangan dan stabilitas rel. C. Konstruksi rel dibangun dengan material terbaik untuk memastikan kekuatan dan daya tahan rel yang optimal. D. Permukaan rel harus sesuai dengan bentuk roda sehingga terjadi keausan yang lambat dan mengurangi gesekan antara roda dan rel. Namun, biaya konstruksi yang semurah mungkin bukanlah salah satu syarat profil jalan rel yang baik. Kualitas dan keamanannya jalan rel harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan rel yang baik. Nomor 11. Jalur jalan tol layang terpanjang di Indonesia adalah Nomor 3, yakin. Mudah-mudahan isinya lampu hijau sehingga perjalanan bisa berlanjut. Kita bukan nomor 3, 3, 2, 1. Lampu hijau, lampu hijau. Selamat buat Elina, satu persimpangan terlambat. Berlampu merah lagi. Dan lampunya berubah dari
Ada yang bilang nomor 1. Tapi mereka kompak loh. Tadi 3-3 semua, sekarang 1-1 semua. Beda sama tim lain, tadi ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu. Yang ini kompak, keren. Kamu mau ikutin teman-teman atau milih sendiri? Nomor 1 berarti kompak sama tim kamu, yakin? Deal. Nomor 1 tolong dibuka, mudah-mudahan isinya lampu hijau. 3, 2, kalau ini milih sendiri. Satu tim bilang 2, satu tim pilih 6. Oke? Cuma kalau salah kalau jawabnya dia deh. Karena milih sendiri. Mau lanjut saya buka atau kita mau buka ke forum? Saya kasih duit 10 juta. Kenapa sih? Dapat mengetahui cuma satu tulisannya siapa? Kata kita banyak, dicatat. Soal nomor 13. Nilai maksimum inventarisasi kerusakan jembatan adalah A 0 sampai 6, B 0 sampai 5, C 0,3, D 0 sampai 7, E 0 sampai 4. Jawabannya adalah B. Nilai maksimum inventarisasi kerusakan jembatan adalah 0 sampai 5. Pada inventarisasi kerusakan jembatan biasanya digunakan skala penilaian yang mengkategorikan tingkat kerusakan dari 0 hingga 5. Angka 0 menunjukkan bahwa jembatan dalam kondisi baik tanpa kerusakan, sedangkan angka 5 menunjukkan kerusakan yang parah atau bahkan kehancuran total. Dengan menggunakan skala 0 sampai 5, penilaian inventarisasi kerusakan jembatan dapat memberikan informasi yang berguna dalam menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan jembatan. Soal nomor 14. Deformasi struktur jembatan diakibatkan oleh regim pergerakan angin disebut A. Aerostruktur, B. Aerodinamis, C. Aerofutur, D. Aerostatik, E. Aeroelastik. Jawabannya adalah E. Deformasi struktur jembatan yang disebabkan oleh regim pergerakan angin disebut aeroelastik. Aeroelastik adalah studi tentang respons dinamis struktur terhadap beban aerodinamis, termasuk deformasi yang terjadi akibat gaya-gaya angin yang bekerja pada struktur. Ketika angin mengalir melalui jembatan, tekanan dan gaya angin dapat menyebabkan getaran dan deformasi pada struktur jembatan. Fenomena ini harus diperhitungkan dalam desain dan analisis struktur jembatan untuk memastikan keamanan dan kendalian jembatan terhadap beban angin. Soal nomor 15. Gradasi agregat menentukan besarnya rongga atau pori yang mungkin terjadi dalam agregat campuran. Agregat campuran yang terdiri dari agregat berukuran sama akan berongga atau berpori banyak karena tidak terdapat agregat berukuran kecil yang dapat mengisi rongga antar butiran. Sebaliknya, bila gabungan agregat terdistribusi dari agregat yang kecil sampai besar secara merata, maka rongga yang terbentuk oleh susunan agregat akan kecil. Di atas merupakan pernyataan dari A. Sukirman, B. Kemenpu PUPR, C. ASHTO, D. Binarmega, dan E. Sudirman. Soal nomor 15 jawabannya A, cukup jelas ya. Kemudian soal nomor 16. Uji kepadatan tanah, kadar kelembaban, kohesi, sudut geser dalam terkait dengan beban berdiri jembatan. A. Akibat dari dukun tanah, B. Akibat kekerasan tanah, C. Akibat daya tekan tanah, D. Akibat porositas tanah, dan E. Akibat tekanan tanah. Jawabannya adalah E. Uji kepadatan tanah, kadar kelembaban, dan kohesi sudut geser dalam terkait dengan beban tekanan tanah pada jembatan. Jembatan harus dirancang untuk menahan beban tekanan dari tanah di sekitarnya. Uji kepadatan tanah, kadar kelembaban, dan kohesi sudut geser digunakan untuk memahami karakteristik dan sifat mekanik tanah di sekitar jembatan. Informasi ini penting untuk merancang struktur jembatan yang dapat menahan tekanan dan beban dari tanah yang ada di sekitarnya. Soal nomor 17. Sebuah truk dengan muatan penuh melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Berapakah desain kelandaian maksimum jalan? A. 4%, B. 6%, C. 5%, D. 7%, E. 3%. Teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan soal ribuan, 2000-an, pokoknya ribuan soal prediksi sesuai dengan kisi-kisi, sesuai dengan rekomendasi teman-teman yang sudah lulus, dan free materi serta regulasi perundangan mengenai jalan dan jembatan. Teman-teman bisa mengklik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini.
nanti akan dijawab dengan fast respon. Teman-teman, nomor 17 jawabannya yang mana? Jawabannya adalah E. Untuk mengetahui mengapa jawabannya adalah E, 3 yang kita perlu memahami rumus desain kelainan maksimum jalan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam rumus ini kita dapat melihat bahwa desain kelainan maksimum jalan berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan truk. Artinya semakin besar kecepatan truk, maka desain kelainan maksimum jalan akan semakin kecil. Dalam rumus ini kecepatan truk adalah 120 km/jam yang merupakan kecepatan yang cukup tinggi. Oleh karena itu desain kelainan maksimum jalan yang dapat dilalui oleh truk dengan kecepatan tinggi ini akan cenderung rendah, yaitu 3%. Soal nomor 18 teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan soal ini ribuan soal prediksi tentang jalan dan jembatan, pengawas jalan dan jembatan ahli pertama, teknik jalan dan jembatan. Teman-teman bisa mendapatkan dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Nanti teman-teman bisa membelinya dan free materi dan regulasi perundangannya. Teman-teman dapat membelinya, kemudian free materi dan regulasi perundangannya. Kenapa harus sekarang? Karena kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari, apalagi SKB ini prosentasenya lebih tinggi ya untuk seleksi CPNS, dan untuk D3K tentunya kita harus mendapatkan nilai yang terbaik dari teman-teman kita. Soal nomor 18 jawabannya adalah C. Dalam konteks daya tahan agregat bahan aspal terdapat berbagai faktor seperti perubahan suhu, panas matahari, hujan, dan kelembaban. Faktor yang tidak termasuk dalam daya tahan agregat terhadap proses kimia adalah siraman air keras. Jawaban C. Penjelasan yang tepat adalah bahwa agregat bahan aspal umumnya terdapat perubahan suhu, panas matahari, hujan, dan kelembaban karena sifat-sifatnya yang dapat mengatasi pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Namun siraman air keras dapat merusak agregat bahan aspal secara kimia, misalnya dengan mengikis atau mengubah struktur kimia dari agregat tersebut. Oleh karena itu siraman air keras tidak termasuk dalam daya tahan agregat bahan aspal terhadap proses kimia. Soal nomor 19 berikut ini merupakan komponen utama dalam pemeriksaan kelayakan jembatan adalah mana teman-teman? Soal nomor 19, A adalah jembatan, B pondasi jembatan, C expansion joint, D bangunan pengaman sungai, dan E aspal jembatan. Teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan soal-soal berisi sesuai dan kisi-kisi recommendation FR. Kita bocoran teman-teman ada ribuan soal, bisa didapatkan teman-teman dengan cara klik tautan WA yang di kolom keterangan video ini. Teman-teman dapat membelinya, ada free materinya banyak banget, dan regulasi perundangannya tentunya ada juga dari rangkuman dari regulasi-regulasi yang ada. Nomor 19 jawabannya adalah E, bahwa aspal jembatan bukan merupakan komponen utama dalam pemeriksaan kelayakan jembatan. Komponen utama dalam pemeriksaan kelayakan jembatan biasanya meliputi pilar jembatan, pondasi jembatan, expansion joint, sendi ekspansi, dan bangunan pengaman sungai. Aspal jembatan lebih merupakan bagian dari lapisan permukaan jalan di atas struktur jembatan, bukan komponen utama yang menentukan kelayakan struktur jembatan itu sendiri. Soal nomor 20, berikut merupakan aspal hasil modifikasi adalah A. Aspal polimer plastomer, B. Aspal polimer plastomer, C. Aspal polimer plastimer, D. Aspal polimer plastomer, dan E. Aspal polimer plastamer. Jawabannya adalah nomor 20 D. Penjelasan lebih detail adalah bahwa aspal polimer plastomer merupakan jenis aspal yang dimodifikasi dengan penambahan polimer jenis plastomer. Plastomer adalah jenis polimer yang memiliki sifat